Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang saya baca. Identitas diri saya sendiri yaitu Aisyah Sultansana dengan NIM 2200404, mata kuliah manajemen satuan pendidikan. Identitas buku bab sebelumnya sudah saya bacakan juga. Daftar isi buku saya cantumkan di sini. Dan di sini saya akan menjelaskan bab 4, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang A, capaian pembelajaran tatap muka, CPTN, dan indikator pembelajaran. Pengertian manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Capaian dan indikator pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan, memahami ruang lingkup manajemen ketenagaan pendidikan, pengertian manajemen pendidikan dan ketenagaan pendidikan, pengertian manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Asal usul kurikulum dari Latin berarti jarak tempuh, pelari dianalogasikan sebagai proses pembelajaran siswa dari awal hingga lulus. Definisi serangkaian pengalaman belajar yang dirancang sekolah bagi siswa. 3 konsep utama: substansi, rencana pembelajaran berisi tujuan, bahan ajaran, kegiatan, dan evaluasi. Sistem, proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Bidang studi, kajian keilmuan mengenai kurikulum dan implementasinya. Pengertian manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Menurut beberapa ahli, Arkunto dan Yuliana menekankan proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pembinaan evaluasi sehingga memutuskan kerja. Mulyono fokus pada perencanaan hingga pemeliharaan tenaga kerja untuk efisiensi dan efektivitas organisasi. Menggarisbawahi pemanfaatan semua sumber daya manusia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan guru berperan sentral dalam proses pembelajaran mengajar, sedangkan tenaga kependidikan mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui fungsi administrasi, teknis, dan manajerial. Menurut Undang-Undang 2000 tahun 2003, pendidik termasuk guru, dosen, tutor, fasilitator, dan sejenisnya berperan langsung dalam proses pembelajaran. Tenaga kependidikan bertugas dalam administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis pendidikan. Jenis personal pendidikan yang pertama yaitu tenaga pendidikan, tenaga fungsional kependidikan, tenaga teknis pendidikan, tenaga pengelola satuan pendidikan, tenaga administrasi pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan menurut Mulyasa 2017, ruang lingkup mencangkup peranan pegawai, menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif, didahului dengan analisis pekerjaan jabatan untuk menyusun deskripsi kerja dan proyeksi kebutuhan tenaga di depan. Pengadaan pegawai, rekrutmen, dan seleksi tenaga sesuai kualitas yang dibutuhkan melalui jalur eksternal dan internal. Pembinaan dan pengembangan melalui pelatihan on the job training and service and training untuk meningkatkan kompetensi, efisiensi, dan produktivitas tenaga kerja. Promosi dan mutasi. Promosi yaitu kenaikan jabatan atau pangkat melalui sistem karir atau prestasi kerja. Mutasi pemindahan pegawai untuk penyegaran atau kebutuhan formasi. Pergantian pegawai bisa terjadi karena permintaan sendiri, keputusan dinas, karena ketidakmampuan atau pelanggaran, dan lain-lain. Meninggal dunia hingga atau pensiun. Kompensasi memberikan balas jasa atau gaji, tunjangan fasilitas, dan lain-lain sebagai penghargaan atas kerja dan motivasi kerja. Harus adil dan sesuai harkat martabat manusia. Penilaian pegawai, evaluasi kinerja pegawai untuk mengembangkan diri dan organisasi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Promosi, pelatihan, kompensasi. Unsur yang dinilai: kesetiaan, tanggung jawab, prestasi, ketaatan, kejujuran, kepemimpinan. Dapat disimpulkan, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan proses terencana, berkelanjutan, dan menyeluruh yang mencangkup pengadaan hingga pemberhentian pegawai demi mendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pengelola sumber daya manusia di sekolah untuk memastikan semua komponen belajar secara optimal. Ini daftar pustaka yang saya cantumkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.